Itu mungkin Mbak Erlinda masih SMP ya, atau SD ya. Saya sudah lulus di sini dan saya ingin berbagi sedikit tentang kebijakan Kemendikbudristek sesuai dengan tema yang diambil hari ini dan tugas yang diberikan kepada saya terkait dengan bagaimana peran guru dalam saat ini, melihat kondisi saat ini. Iya, boleh di slide-nya. Oh, pada yang ada di daring tadi saya sudah di WA banyak sekali dari para guru. Selamat bergabung ya, semoga semua yang di daring mendapatkan manfaat dari kegiatan hari ini. Ini yang kami ambil tema, nanti kalau kurang 5 menit diingatkan ya Mbak Erlinda. Posisi dan peran guru untuk masa depan pendidikan Indonesia. Slide berikutnya. Ini hanya mau pamer bahwa saya S2, S3-nya lulusan UNJ. Gitu. Dan saya juga bagian dari akademisi juga, karena mengajar di beberapa program studi, karena memang kepakaran adalah di bidang teknologi pendidikan. Sehingga saya sebenarnya sejarah tapi menjadi pengkhianat, karena sudah lebih fokus ke teknolog pendidikan. Itu foto diambil 10 tahun yang lalu ya, jangan dilupakan sedikitnya, hanya tidak yakin foto sudah tua saat ini. Selanjutnya, berikutnya silahkan. Slide berikutnya. Mbak, ya. Di waktu yang sempit ini, 20 menit, saya ingin sedikit menggarisbawahi pada 5 bagian dari paparan saya. Yang pertama, tadi sudah disampaikan oleh Pak Deputi, sebagian besar saya hanya sedikit mengulas tantangan latar belakang dan tantangan SDM dan teknologi di Indonesia, kemudian kebijakan Kemendikbud untuk menjawab tantangan itu apa, lalu bagian yang berikutnya adalah kompetensi guru profesional untuk profil pelajar Pancasila, karena arah kebijakan kita ke depan adalah profil pelajar Pancasila. Saya ingin mengenalkan kepada para dosen, mahasiswa S3, kemudian para akademisi terkait dengan profil pelajar Pancasila yang merupakan objek akhir daripada proses pembelajaran di satuan pendidikan PAUD sampai SMA SMK. Kemudian strategi Kemendikbud mewujudkan SDM unggul, profil pelajar Pancasila tersebut, dan kesimpulan dari paparan saya. Selanjutnya, mohon maaf agak ngebut supaya waktunya cukup. Nah, ini sedikit gambaran saja, tadi sudah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Prof. Deputi. Sebenarnya kita ini ada dalam tantangan. Mengapa? Jadi saya ingin menyampaikan kepada seluruh hadirin baik daring maupun luring, mengapa Kemendikbud mengadakan berbagai transformasi. Karena kita melihat berdasarkan data, ini sedang kita ada dalam tantangan transformasi digital. Yang sebenarnya alhamdulillah kita dengan adanya COVID, semua guru, semua mahasiswa menjadi teknolog pembelajaran. Ini tantangan yang sekarang terjadi, slide berikutnya. Sedangkan dampak transformasi digital itu lumayan berat ya sekarang yang kita hadapi. Misalnya perubahan kerja dan pekerjaan. Jadi sekarang misalnya saya dulu lulusan mahasiswa saya S1 Pendidikan Sejarah, ketika dia terjun ke dunia nyata mungkin tidak hanya bisa mengandalkan ijazah pendidikan sejarahnya untuk bisa mengimplementasikan semua ilmunya atau mendapatkan pekerjaan. Ini adalah tantangan pekerjaan karena sudah berubah semua pola kerja. Ekonomi dan inovasi juga berubah, kemudian pemberdayaan individu juga terjadi perubahan. Saya baru sedikit bertukar pengalaman, Prof. Kemarin pergi ke Australia, itu bahkan semua pekerjaan itu tidak ada lagi tenaga yang bukan tenaga terampil, misalnya di airport, di toko, yang ngepel, membersihkan semua menggunakan teknologi. Jadi tukang ngepel sudah nggak ada lagi. Tukang yang ada di bagasi, tagging bagasi sudah nggak ada lagi. Ini adalah perubahan kerja dan pekerjaan karena dampak teknologi. Slide berikutnya. Di dunia pendidikan pun terjadi revolusi pendidikan. Ini yang menjadi fakta yang ada di depan mata kita semua. Revolusi pendidikan kalau digambar yang di sini ya, yang di sini ini masih kita merasa saya student center kok mengajarnya, ini para guru. Saya sekarang sebagai fasilitator kok itu pendidikan 3.0. Kita sudah bergeser ke pendidikan 4.0 di slide berikutnya. Ya. Nah, kita sekarang ada di sini. Anak-anak kita apalagi sudah diperparah dengan
diperparah dan ditunjang dengan adanya pandemi, anak kita sudah menjadi seorang yang agile learners. Dia sudah menjadi orang yang fleksibel, dia menjadi yang adaptif. Anak-anak di pendidikan 4.0 adalah seorang yang self-directed, dia adalah yang kreatif, dia yang berkarakter, dia adalah kompleks problem solver. Dan di bidang pendidikan sendiri, revolusinya, Bapak Ibu bisa melihat, ada di dalam data di situ, sekarang belajar itu adalah journey, learning journey. Kemudian belajar sekarang lebih kepada individual, lebih kepada inklusi, memberikan pelayanan yang siswa by siswa. Bagaimana kita bisa mengidentifikasi dan mendeteksi perbedaan peserta didik kita. Lalu sudah multidisipliner dan guru sekarang adalah bukan lagi fasilitator, tapi mentor, kakak buat mementori murid-murid kita. Dan masih banyak lagi ada di slide itu, sehingga pedagoginya pun harus new pedagogi. Karena pedagogi yang lama rasanya sudah tidak bisa sesuai dengan karakter peserta didik kita saat ini. Selanjutnya, sebenarnya kalau ngomong itu bisa panjang, tapi kita ngebut saja. Itu adalah tantangan teknologi dan tantangan revolusi pendidikan yang ada sekarang bersama kita, bukan di depan mata kita, bersama kita saat ini. Lalu SDM-nya pun rupanya ada tantangan juga. Bapak, Ibu, dan saudara mahasiswa yang saya cintai, saya jadi ingat sudah lama nggak ngajar, Mbak. Jadi berapi-api ini ngajar, karena udah tahun-tahun nggak ngajar. Pergi ke Jakarta udah 5,5 tahun. Tantangan SDM di Indonesia, Bapak Ibu, sampai tahun 2019, anak-anak kita ini, kita mengakui atau tidak, kita ranking 10 besar dari bawah, jangan tepuk tangan dulu. 10 besar dari bawah untuk literasi, numerasi, dan karakter. Literasi dan numerasi di antara 77 negara, kita di peringkat 72. Tentu kita perhatian ya, karena kalau kita melihat standar penilaian global, itu adalah literasi, numerasi, rupanya negara kita dengan segala kekayaan yang ada saat ini, dengan segala kelebihan yang kita punya, murid-murid kita masih di angka yang sangat memprihatinkan. Itu adalah tantangan SDM murid kita. Slide berikutnya. Bagaimana dengan guru? Lalu kalau muridnya literasi numerasinya jelek, siapa yang salah? Gitu kan? Tentu kita melihat semua proses itu kan, kalau dulu saya kuliah disebutnya sebagai black box ya. Jadi output terjadi karena proses yang terjadi. Jadi inputnya bisa jadi bagus, ketika prosesnya ini kurang bagus, outputnya bisa menjadi berlian yang burem, emas yang karaten gitu. Tergantung pada black box atau kotak ini. Nah, kalau kita melihat kotak adalah proses pembelajaran, jadi kalau di Renstra Kemendikbud bisa dilihat banyak sekali catatan berdasarkan data untuk semua komponen pembelajaran, tapi saya hanya melihat dari sisi guru. Dari sisi guru, rupanya peta kompetensi guru kita. Jadi kita terakhir uji kompetensi guru itu tahun 2019. Kalau skalanya 1 sampai 100, guru-guru kita itu rata-rata di angka 52. Jadi kalau belajar belum naik kelas. Jadi kompetensi guru kita pun perlu juga mendapatkan perhatian khusus. Tantangan teknologi, tantangan SDM juga seperti itu. Kalau kita lihat sebenarnya yang grafik yang di sana itu hanya menunjukkan bahwa dari guru-guru yang kita uji kompetensi, itu yang kompetensinya agak baik adalah yang mereka lulusan pendidikan profesi guru. Yang tatap muka luring. Sedangkan yang paling tidak baik adalah yang portofolio. Kalau kita lihat kita bandingkan dari nilainya. Maka sekarang ini yang diambil kebijakannya adalah pendidikan profesi guru. Jadi jangan asal mensertifikasi guru, tapi benar-benar membuat guru itu profesional sesungguhnya. Selanjutnya, ada tantangan berikutnya. Kalau tadi Pak Deputi mengidentifikasi banyak, saya hanya 3 saja. Satunya adalah kalau murid kita hasilnya seperti itu, kita tentu yang salah adalah kita semuanya. Negara ini yang salah. Apa yang mesti kita perbaiki ya supaya itu tidak menjadi label kita terus-menerus. Rupanya dari sisi kebutuhan guru, ketersediaan guru pun sangat memprihatinkan. Jadi kalau sekarang ini saya lagi mengkoordinasi tim untuk
menyelesaikan tugas luar biasa melalui seleksi ASN P3K. Jadi kalau sampai tahun 2021, tahun 2020 Mas Menteri mengumumkan seleksi ASN P3K untuk 1 juta guru. Tahun 2021 kita kurang 1.100.000 guru. Kenapa bisa terjadi? Karena memang ada moratorium, bertahun-tahun moratorium itu. Setiap tahun kita pensiun 70.000 guru, 77.000 sampai 80.000 guru pensiun setiap tahun. Dan ada moratorium yang panjang sekali sehingga yang ada di satuan-satuan pendidikan kita, mohon maaf, guru-guru ini direkrut sendiri oleh kepala sekolah. Kadang tidak selalu melihat guru profesional, tetangganya ada lulusan pertanian, perikanan, lulusan hukum, lulusan FISIP. Jadi guru sajalah daripada saya nganggur, ngabdi dulu, nanti gampang untuk menambahkan CV. Setelah masuk ke dalam sistem, mereka meminta diangkat. Jadi ini sebenarnya yang salah bukan siapa-siapa, kita juga yang salah. Sampai ada 1,1 juta kekurangan guru. Saat ini alhamdulillah kita sudah mulai proses untuk penataan guru dengan memenuhi kebutuhan guru, mengangkat guru-guru non-ASN menjadi guru P3K. Jika semuanya berjalan baik, tahun ini kita sudah ada 300.000 guru yang diangkat, insya Allah. Tahun lalu 320.000, insya Allah. Tahun depan adalah tugas terakhir untuk menuntaskan semua. Karena sudah ada edaran Menpan, tidak boleh lagi ada non-ASN. Sehingga tahun 2023 ini kita bertaruh untuk memenuhi semua guru, kebutuhan guru dengan mengangkat guru non-ASN menjadi ASN. Sehingga tahun 2024 kita mulai lembaran baru, Prof. Karena kita kalau memperbaiki kualitas itu harus menyelesaikan dulu, kita tidak akan mengangkat guru profesional sementara ada guru-guru yang masih harus mendapatkan perhatian. Ini adalah masalah yang berikutnya. Selanjutnya, Bapak Ibu, kalau sudah ada masalah terus-menerus, apakah kita akan mencari cara-cara biasa? Kalau kita menggunakan analogi WhatsApp, bahwa kalau sekarang sebagai pemerintah, semua bekerja, anggaran terserap, akhir tahun ini sudah 99% selesai, nggak urusan mau terjadi apa. Ini harus pola lama yang harus kita tinggalkan. Di tengah pun kalau kita ngirim WA, cek abu-abu, belum menjadi biru berarti kita belum selesai tugas kita. Sampai pesan kita menjadi biru. Itu kalau kita pakai analogi bahwa kita harus memastikan apa yang kita kerjakan dengan uang negara ini berdampak. Yang mana dampaknya tentu semua yang kita kerjakan adalah pada murid. Yaitu kualitas belajar murid meningkat. Selanjutnya, lalu apakah cara yang lama harus kita kerjakan terus-menerus sementara kita tahu data menunjukkan. Jadi kalau tadi hanya segelintir 0,5% saja data yang saya paparkan. Data fakta di lapangan itu begitu banyak permasalahan mulai dari dasar, menengah sampai perguruan tinggi. Lalu tentu kalau kita menganalogikan apa yang disampaikan Presiden Joko Widodo, untuk melakukan perubahan kita perlu cara baru, model baru, inovasi dalam mengelola organisasi, mengelola segala hal. Itulah yang coba kita terapkan sejak tahun 2020. Selanjutnya, lalu bagaimana kebijakan Kemendikbud untuk menjawab semua permasalahan tersebut? Selanjutnya, nah kita ada dalam Renstra Kemendikbud, selanjutnya ngebut sedikit. Renstra ini adalah visi dari Kemendikbud, diturunkan dalam, kalau visinya itu yang kita capai, Bapak Ibu, kenapa ada perubahan yang dramatis, yang transformatif, karena objektif yang kita capai, yang tertuang dalam visi, itu seperti itu. Terciptanya pelajar Pancasila, yang bernalar kritis, yang mandiri, beriman bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa, yang kreatif, berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Itu adalah objektif akhir. Kalau objektif akhirnya, Bapak Ibu bisa melihat, dari 6 indikator, 5 diantaranya adalah karakter. Tentu, slide berikutnya, tentu cara yang akan kita capai pun juga harus melakukan transformasi luar biasa. Maka strategi kementerian adalah kebijakannya Merdeka Belajar. Merdeka Belajar, merdeka atau freedom, merdeka emancipated learning. Sebenarnya itu memberikan kebebasan, keleluasaan pada setiap peserta didik untuk belajar sesuai dengan minat bakatnya dan sesuai dengan ketertarikannya.
Merdeka Belajar adalah pendidikan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia. Disebut Merdeka Belajar berkualitas jika, satu, tidak ada anak yang tertinggal di satuan pendidikan manapun, PAUD, SD, SMP, semua merdeka untuk mendapatkan hak belajar. Yang kedua, setelah mereka kuliah, merdeka untuk mendapatkan pekerjaan. Itu disebut dengan mendorong pembelajaran siswa, mendorong kualitas belajar. Jadi kualitas yang berkualitas, perguruan tinggi yang berkualitas bukan hanya dari akreditasi, tetapi masa tunggunya sempit, kecil. Setiap lulusan prodi apapun yang memang diajarkan di perguruan tinggi, mereka merdeka untuk mendapatkan pekerjaan. Oleh karena itu ada kampus Merdeka Belajar, memberikan keterampilan di dunia nyata 3 semester untuk mencari skill-skill lain selain yang dibekalkan kepada mereka. Contoh saya di sejarah, mereka bisa belajar di wirausaha wisata sejarah, bisa belajar di penelitian bidang sejarah, bisa belajar di museum, sehingga ketika lulus tidak hanya jadi guru sejarah, dia bisa menjadi wirausaha bidang sejarah dan lain sebagainya. Lalu yang indikator yang ketiga, tidak ada anak yang tertinggal di belahan bumi manapun di Indonesia. Kalau kita objektif akhirnya adalah pelajar Pancasila, indikatornya 6 yang 5 karakter, tentu kita harus melakukan penyesuaian berbagai bidang. Banyak yang ada penyesuaian, tapi kita fokus pada yang paling kiri adalah kurikulum, kemudian pedagogi dan asesmennya juga harus dilakukan penyesuaian. Bukan hanya itu, kalau tadi Prof. Purwo juga mengatakan, Pak Deputi mengatakan kepemimpinan menjadi fokus utama untuk membawa satuan pendidikan maju bertransformasi, maka di sini kepemimpinan, masyarakat dan budaya juga harus kita lakukan penyesuaian. Saya tidak akan bahas yang lain-lain, langsung ke kurikulum dan pedagogi. Slide berikutnya. Nah ini Bapak Ibu, ini saya ngobrol kemarin dengan Konvensi Nasional Pendidikan Indonesia, dengan Asosiasi Forkom, Dekan, FKIP, di substansi mahasiswa belum arahnya, semua belum mencapai pelajar Pancasila. Makanya saya ngomong di sini supaya kira-kira nanti kalau meredefinisi kurikulumnya, substansi yang dibekalkan adalah sama yang diterapkan di sekolah-sekolah kita. Yaitu objektif utamanya adalah profil pelajar Pancasila. Gambarnya seperti itu, pelajar sepanjang hayat. Yang indikatornya adalah 6 dan itu harus terukur. Bukan hanya sebagai sebatas slogan bahwa saya pelajar Pancasila, itu harus terukur dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, berikutnya, ini agak ngelompat sedikit. Tadi saya lompat sedikit bahwa kalau mencapai yang tadi ya, mencapai guru yang bisa mengajarkan, membimbing anak itu menjadi profil pelajar Pancasila, itu perlu guru yang kompeten. Nah ini juga pekerjaan kita bersama. Berbicara tentang pengembangan guru di Indonesia, dalam standar pendidikan guru, dalam undang-undang guru dosen, sebenarnya yang disebut guru itu adalah yang boleh masuk ke satuan-satuan pendidikan jika dia memiliki kualifikasi akademik S1 D4, jika dia adalah memiliki kompetensi yang ditunjukkan dengan seperangkat uji kompetensi dalam pendidikan profesi guru. Dan jika dia memiliki sertifikat sebagai bukti bahwa dia adalah profesional. Selanjutnya, ya, sebelum ke sini saya cerita Bapak Ibu, kita punya guru yang terdata, guru non sekolah formal ya. Kalau formal dan non formal ada 4 juta. Guru formal 2,9 juta, 1,3 baru yang certified. Yang 1,6 juta belum tersertifikasi. Mereka ada di satuan-satuan pendidikan kita. Nah kalau ngomong kompetensi guru dari bagian undang-undang guru dosen, itu bukan hanya sekedar memiliki 4 seperangkat kompetensi, selesai, sudah punya sertifikat selesai, saya kompeten, tapi dia di dalam era yang sekarang ini, dia harus siap melakukan lompatan, bukan hanya melangkah Bapak Ibu, melompat. Siap melakukan lompatan, melakukan transformasi. Kalau transformasi itu perubahan yang mungkin seperti kupu-kupu, dari kepompong menjadi kupu-kupu yang cantik. Itu transformasi. Transformasi selalu tidak nyaman. Kalau masih nyaman, berarti belum bertransformasi. Bapak Ibu udah merasa nyaman, kita refleksi, berarti kita belum berubah. Kalau sekarang bertransformasi, itu setiap transformasi ada ketidaknyamanan. Itulah guru. Jadi pasti di sekolah-sekolah kita, guru tidak pernah bisa nyaman dalam bekerja, dalam tanda kutip. Karena mereka harus menyesuaikan dengan berbagai perubahan.
Lalu siap memasuki era baru gurunya. Jadi seperangkat kompetensi hanyalah syarat. Yang penting adalah setelah memiliki seperangkat kompetensi, apa yang harus dia kerjakan. Dia harus melakukan lompatan, guru harus dapat belajar dengan banyak pihak. Slide berikutnya. Ini guru profesional itu sebenarnya ini masih ada juga tugas kami yang belum selesai. Yang ideal itu dia mulai kualifikasi, dia punya kompetensi, dia sejahtera dan dapat perlindungan hukum dengan kode etik yang menjadi bagian perlindungan hukum dia juga mempunyai komitmen terhadap pekerjaannya. Slide berikutnya. Masih kurang berapa menit, Mbak? Bapak Ibu yang saya hormati, ini nyambung dengan slide saya sebelumnya, Merdeka Belajar dengan berbagai perubahan yang kita lakukan. Tidak mudah Bapak Ibu, kalau kita lihat transformasi itu, kalau sebelumnya murid disebut kompeten jika nilai matematika IPA-nya sekian. Sekarang berubah. Objektif akhir profil pelajar Pancasila, sebelumnya. Di sini hasil belajar siswa itu, yang di tengah ini, asesmen kompetensi minimum untuk melihat apakah dia bernalar kritis, literasi dan numerasi. Lalu karakternya diukur melalui survei karakter, dan nilainya adalah PISA, nilai PISA. Bapak Ibu, kalau sekarang anak kita harus terukur apakah dia berubah kebinekaan globalnya, apakah dia benar-benar bergotong royong, apakah dia benar-benar kreatif. Tentu tidak cukup kita belajar, anak-anak sekarang materinya ini sampaikan, kita nggak akan bisa melihat. Oleh karena itu perlu strategi holistik kementerian. Bapak Ibu, yang pertama transformasi kepemimpinan sekolah, karena kita sekarang ada namanya rapot sekolah ya Bapak Ibu. Untuk melihat apakah asesmen kompetensi minimum yang terjadi literasi numerasi di sekolah itu terjadi peningkatan. Nah kalau dilihat strategi ini, yang paling nomor satu itu adalah kepemimpinan. Jadi maju mundurnya baik buruknya sekolah itu tergantung pada pemimpin sekolahnya. Maka sekarang ini ada sekolah penggerak, bukan karena sekolahnya bagus, tetapi karena kepemimpinan sekolahnya baik. Lalu kita ada guru-guru penggerak yang akan menjadi pemimpin-pemimpin perubahan di sekolah-sekolah. Yang nomor satu itu melalui pendidikan guru penggerak. Yang dua, transformasi pendidikan dan pelatihan guru. Jadi Bapak Ibu, sekarang ini, kalau Bapak Ibu ini bagian dari PPG, di PPG kita ada dalam jabatan prajabatan. Prajabatan dan dalam jabatan dua-duanya dirubah secara frontal, 90% substansinya berubah. Kenapa? Karena arah kebijakannya, objektif yang dicapai juga berubah. Sehingga segalanya harus menyesuaikan. Transformasi ini memberikan bekal, yang pertama calon guru ini adalah calon guru baru Indonesia. Yang mana dia bekerja bukan karena mencari nafkah, tapi karena panggilan jiwa. Melayani siswa peserta didik, mengabdi pada peserta didik. Sekarang kita sedang berjalan, jadi semalam saya baru dari pertemuan LPTK penyelenggara PPG termasuk UNJ ini ada 79. Lalu yang ketiga ini mengajar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa. Ini Bapak Ibu, kurikulum. Jadi kalau sekarang kok gini sih? Karena memang objektif yang kita capai berubah. Di sini yang di poin 3, mengajar sesuai dengan tingkat kemampuan siswa itu adalah kurikulum yang disederhanakan, yang mana sesuai dengan minat siswa mau mengambil yang mana dulu. Ini banyak, saya membahas 1, 2, 3 saja, akan saya lanjutkan di slide berikutnya. Slide berikutnya, Mbak. Nah ini. Menyesuaikan kurikulum ini, Bapak Ibu, yang sekarang di satuan-satuan pendidikan kita, sudah ada 154.000 sekolah di Indonesia yang implementasi kurikulum Merdeka. Tahun ini sudah ada pendaftaran lagi, insya Allah tahun depan 160.000 lebih satuan pendidikan yang implementasi IKM. Sehingga kita juga harus, mau tidak mau harus menyesuaikan. Ketika mahasiswa Bapak Ibu PPL nanti, dia akan, oh begini ya di dunia ini. Karena saya dapat fakta banyak bahwa mahasiswa LPTK PPL itu dia nggak tahu apa-apa. Loh kok seperti ini sekolah ini, kok jadi kayak gini? Karena kurikulumnya adalah kurikulum Merdeka. Di mana kurikulum Merdeka ini adalah objektif yang dicapai profil pelajar Pancasila yang di kotak di tengah ini. Sekali lagi saya sampaikan kalau pelajar Pancasila
itu tentu cara-caranya harus baru. Maka asesmen dan pedagogi juga dilakukan penyesuaian. AKM untuk melihat nalar kritis peserta didik, survei karakter untuk melihat nilai-nilai yang lain. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, slide berikutnya ini sebenarnya panjang. Ini sekarang adalah transformasi GTK yang kita lakukan. Di satuan-satuan pendidikan sekarang sudah implementasi kurikulum merdeka. Tadi slide tadi kalau dibahas lumayan panjang. Nah, sekarang transformasi yang terjadi di GTK itu juga berangkat dari kebijakan Merdeka Belajar. Kita ada program disebut dengan gambaran program prioritas yang sekarang sedang diimplementasikan, berjalan sesuai dengan lini masa yang ada. Di gambar itu ada 5 pilar yang sedang dikerjakan saat ini. Pilar 1 itu adalah pendidikan guru penggerak. Kalau ditanya, guru masa depan yang seperti apa sih yang diharapkan di Indonesia ini dengan berbagai kejadian di satuan-satuan pendidikan, guru yang bagaimana? Kalau kita punya gambaran, guru itu adalah seperti guru penggerak. Dia adalah guru yang mampu memahami kebutuhan murid. Saya jadi dosen belum bisa memahami kebutuhan mahasiswa saya. Sebenarnya maunya tuh kayak apa, kalau ribut marah aja saya, padahal dia gak nyaman sebenarnya. Guru yang masa depan itu adalah guru yang memahami kebutuhan murid, bukan hanya memahami kebutuhan murid, mampu menjadi mentor bagi guru-guru lain dan bagi muridnya untuk mencapai cita-cita mereka. Itu yang disebut dengan pendidikan guru penggerak. Itu satu, saat ini sudah hampir 50.000 guru penggerak yang kita hasilkan dan sebagian sudah menjadi kepala sekolah. Pilar kedua, ini yang sekarang sedang kerjakan untuk menciptakan guru-guru masa kini melalui transformasi PPG Prajabatan. PPG Prajabatan model baru yang sekarang dikerjakan berbasis proyek. Tidak lagi 1 semester kuliah, 1 semester di lapangan. Sejak hari pertama mereka sudah ke lapangan. Hari ini dapat materi, besok, oh ya bener enggak sih yang diomongin dosen, kalau sekolah itu begini, dia observasi. Setiap saat, jadi pelatihan sekarang adalah berbasis praktek. Percuma kita ngasih banyak teori oleh dosen, ternyata setelah dia datang ke lapangan, semua berbeda. Jadi ini adalah transformasi PPG kita, bahwa nanti guru-guru yang lulus siap menjadi guru di satuan-satuan pendidikan kita. Yang ketiga, nah ini, di setiap provinsi sekarang ada ekosistem belajar yang namanya Balai Guru Penggerak. Setiap guru PTK yang ingin mendapatkan informasi pelatihan tidak harus datang ke Pulau Jawa. Dulu 6 P4TK ada di Jawa semua. Sekarang di setiap provinsi, bahkan Papua, tapi pengembangannya belum, sudah ada yang disebut dengan Balai Guru Penggerak. Dan yang keempat, kalau Bapak Ibu guru ini ya, dengar-dengar sekarang kita ada program organisasi penggerak, bahwa organisasi penggerak itu apa sih? Jadi ormas-ormas ini rupanya luar biasa, dia punya praktek baik tentang pelatihan literasi, numerasi, dan karakter. Itu yang kita minta, berbagi praktek baik di satuan-satuan pendidikan kita. Dan yang kelima, kolom kelima, semuanya tidak akan berjalan baik jika tidak dilakukan penyesuaian tata kelola dan regulasi. Jadi guru penggerak jadi kepala sekolah, PPG, Balai Guru Penggerak, ormas jadi berbagi praktek baik, semuanya kalau nggak ada dasar hukumnya di Indonesia ini tidak akan jalan. Pasti akan ada laporan, ada PT UN dan lain sebagainya. Maka yang regulasi itu kita perbaiki bersama-sama di kolom kelima. Selanjutnya, tinggal sedikit lagi Mbak. Tadi ada transformasi GTK. Di proposal yang diberikan ke saya, guru yang akan datang itu seperti apa sih? Yang bisa mengatasi masalah-masalah, tuntutan zaman, yang tadi sudah saya sampaikan, dan perubahan yang sekarang terjadi. Guru yang seperti apa? Ini sebenarnya adalah potret guru-guru penggerak. Guru yang mandiri, mengembangkan diri dan orang lain. Jadi tidak hanya nunggu, ditugaskan oleh Bu Kadis untuk pelatihan, tetapi mereka secara inisiatif ingin mengembangkan diri. Maka semua kebijakan Kemendikbud tidak ada lagi penugasan. Tapi mereka ingin mengupgrade diri, maka guru itu adalah yang mampu secara inisiatif mengembangkan diri dan mengembangkan orang lain. Dia juga yang mahir mengelola pembelajaran, yang berpusat pada siswa. Yang ketiga, dia adalah
berkolaborasi untuk mengembangkan sekolah. Jadi dia tidak egois, dia kolaborasi dengan semua stakeholder untuk mengembangkan sekolahnya. Dan dia juga mengembangkan ekosistem belajar yang holistik. Yang holistik itu tidak hanya kelasnya sendiri. Jadi dia menumbuhkan ekosistem pembelajar melalui olah rasa, karsa, raga, pikir bersama dengan rekan. Habis ngajar, kalau sekarang di kurikulum Merdeka ada komunitas belajar sekolah. Sharing, jadi sebenarnya gimana sih kok nggak berhasil saya, itu sharing. Jadi setiap habis belajar, sharing dengan komunitas sekolah. Nggak selesai, ada komunitas antar sekolah. Tidak selesai, ada komunitas MGMP dan lain sebagainya. Selanjutnya, slide terakhir ini kalau nggak salah ya. Nah, sebagai pemimpin pembelajaran, jadi kalau tadi pemimpin itu bukan hanya kepala sekolah, guru itu sendiri adalah pemimpin pembelajaran. Nah, pemimpin pembelajaran yang tertanam pada diri guru inilah yang akan mampu mewujudkan Merdeka Belajar buat peserta didiknya. Yang punya ciri apa? Dia mandiri, dia berpihak pada murid, dia mampu mengelola manajemen pembelajaran, dia inovasi untuk pengembangan sekolahnya, dan juga dia bekerja sesuai dengan kode etik. Kode etik sekarang ada di setiap Orprofada, kami sedang berusaha untuk menggabungkan kode etik secara nasional itu seperti apa. Selanjutnya, selesai. Kesimpulan, tidak usah dibaca. Terakhir saja. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua. Plus dong, luar biasa. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan dengan kata-kata saya. Ini saya pangapunten ini Pak Bu Prof. Saya